Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Di sini, kami akan membahas tentang pencemaran lingkungan pada air, khususnya pada Sungai Karangmumus yang terletak di Jalan Glatik, Gang Aman. Air merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling penting. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Air menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius, khususnya pada saat ini. Untuk mendapatkan air yang baik dan sesuai dengan standar tertentu, sudah cukup sulit untuk didapatkan. Hal ini disebabkan karena air sudah banyak tercemar oleh berbagai macam limbah dari hasil kegiatan manusia, sehingga menyebabkan kualitas air saat ini banyak menurun. Dalam PP nomor 20 tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air, didefinisikan bahwa pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga menyebabkan kualitas dari air tersebut menurun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Saat ini, banyak lokasi permukiman yang berada di bantaran sungai. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang krusial dan memerlukan upaya tersendiri untuk mengatasinya. Terlebih lagi, terjadi pencemaran air sungai yang ditimbulkan oleh manusia, seperti pembuangan limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan ke aliran badan sungai. Secara umum, sumber pencemaran air dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber langsung dan juga sumber tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Sumber tidak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, ataupun atmosfer berupa hujan. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan pada Sungai Karangmumus, khususnya pada Jalan Glatik, Gang Aman, menunjukkan bahwa sumber pencemaran utama pada sungai ini termasuk dalam kategori sumber langsung, yaitu berasal dari limbah rumah tangga seperti sampah-sampah dari aktivitas kegiatan rumah tangga oleh masyarakat sekitar. Karakteristik air limbah terbagi menjadi karakteristik fisik, kimia, dan bakteriologis. Secara fisik, dapat terlihat bahwa air sungai tersebut berwarna keruh dan juga berbau. Banyak sampah yang teronggok dan ikut terbawa aliran air sungai. Sampah tersebut dominan berasal dari perilaku manusia yang membuang sampahnya ke aliran sungai. Perilaku tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertuang pada pasal 60 dan pasal 104. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain dengan tidak menambahkan bahan pencemar lainnya seperti tidak membuang limbah maupun sampah rumah tangga ke dalam air sungai. Kemudian, melakukan tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran air dan memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia dapat lebih mencintai lingkungan hidupnya. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain mengedukasi masyarakat agar tidak lagi membuang sampah rumah tangganya ke aliran badan sungai. Selanjutnya, menindaklanjuti secara tegas terhadap perilaku pencemaran air. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain dengan menginformasikan kepada masyarakat tentang dampak dari pembuangan limbah ke aliran badan sungai, memperkuat sanksi hukum yang tegas, dan juga melakukan upaya pencegahan dengan melakukan edukasi mengenai pengelolaan limbah dan sampah yang baik dan benar. Selanjutnya, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan antara lain
menindaklanjuti para pelaku pembuangan limbah ke badan air secara tegas, melakukan pengurukan sampah dan endapan sungai untuk mengurangi efek dari pendangkalan air, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, dan juga rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Selanjutnya, upaya pengelolaan kualitas air merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air tidak hanya dikelola dari segi kuantitasnya, tetapi juga dari segi kualitasnya. Konsep pengelolaan sumber daya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Sekian video ini kami sampaikan terkait pencemaran air, khususnya pada aliran air sungai Karangmumus yang menjadi objek survei dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.